Indonesia berhasil menjadi yang terbaik dalam ajang kompetisi robot yang berlangsung di Amerika Serikat 9 hingga 10 April lalu. Indonesia diwakili oleh UGM, ITB, dan Unicom Bandung, Jawa Barat meraih hampir semua nomor hasil karya mereka. Dan saudara, kita akan berbincang bersama mereka untuk mengetahui apa hasil karya mereka sehingga mereka diganjar dengan penghargaan yang begitu banyak di Amerika Serikat. Kita mulai dari sebelah kiri saya, Luis Rizky Ramlan dari UGM, ada Dodi Soendro ITB, Bapak Dirjen Profesor Joko Santoso, dan dosen pembimbing Profesor Jamasri. Terima kasih. Dan juga silakan diperkenalkan siapa yang ada di ujung sana. Ya, di sebelah sana ada dari UGM. Oke. Ada Nur Aziz Ismail dari Teknik Elektro, dan di sebelahnya ada Wahyu Wijayanto dari Teknik Mesin. Di sebelahnya lagi ada Farid Inawan. Farid Inawan. Oke. Dari Teknik Elektro. Dan hasil karya mereka yang di bawah itu ya? Iya. Yang dua di sebelah kiri itu ya? Iya, kami berempat membuat robot senior beroda yang ada di sebelah kiri. Baik, saya ke Pak dosen pembimbing ya, Pak Jamasri. Iya. Pak Jamasri, ide membuat robot seperti itu muncul dari mana, Pak? Sebetulnya kan begini, jadi untuk kontes robot Indonesia dulu saya berbicara mundur sedikit. Jadi kita memang mengikuti salah satu rule. Jadi rule yang ada saat ini kita mengacu pada Trinity College. Jadi kalau kita buat robot ada rule-nya juga, Pak ya? Iya, ada. Bisa sembarangan, jadi nanti kalau nggak rule kita tidak bisa ikut lomba yang mana gitu. Ya, jadi karena kita ikut rule-nya di Trinity College, maka ya kita ikuti ya, sana yang ada itu seperti apa. Termasuk lintasannya juga sama persis seperti yang ada di sana begitu. Baik. Jadi itu ya. Dan kita mungkin Mas Arya juga sudah tahu bahwa kontes robot Indonesia ini kan jalannya kan panjang. Jadi mulai dari kompetisi di perguruan tinggi itu sendiri, kemudian mengikuti kontes level regional. Setelah regional kemudian yang menang itu baru masuk ke kontes nasional. Baik. Dan kebetulan robot milik ITB dan UGM ini masing-masing adalah juara nasional tahun 2010. Baik. Gitu ya. Pak Joko, kenapa yang dikirim hanya UGM, ITB, dan Unicom? Padahal juga ada beberapa universitas yang juga menghasilkan robot yang baik juga yang bisa ikut kompetisi, Pak Joko. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jamasri, jadi sebelum dikirim untuk mengikuti lomba itu dia harus memenangkan dulu lomba yang secara nasional. Jadi dikirim harus yang terbaik ya? Iya. Nah, dalam hal ini untuk robot ITB dan UGM ini memenangkan kontes robot cerdas Indonesia. Nah, dari situlah maka mereka dikirim ke Amerika Serikat. Baik. Luis, kenapa disebut robot cerdas? Apa sih keunggulan yang kamu buat dibandingkan robot buatan negara lain? Kalau dibilangin robot cerdas itu karena saat memadamkan lilin itu kita tidak tahu di mana lilin akan diletakkan. Jadi saat robot dinyalakan oleh panitia. Nah, jadi kita sudah angkat tangan saat robot sudah masuk ke lapangan. Jadi kita tidak bisa melakukan instruksi apapun ke robot. Jadi robot berjalan sendiri, mencari lilin sendiri, dan pulang ke start sendiri. Supaya kita lebih jelas, mungkin bisa dipraktekkan yang mana yang tadi untuk menyalakan lilin, atau membawa lilin, yang mana robotnya ada yang di sini? Untuk memadamkan lilin. Oh, untuk memadamkan lilin ada di sini? Ada. Yang mana? Sebelah kiri atau kanan? Yang sebelah kanan. Oke, bisa diperagakan. Ini berapa lama buatnya? Itu sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Anda kan rata-rata mahasiswa semester 4 ya, Pak Jamasri ya? Kok kepikiran bikin robot untuk memadamkan lilin? Kan padahal buat memadamkan lilin kan gampang, tinggal ditiup, lilinnya mati kan, api. Iya. Tapi untuk yang memadamkan lilin dengan ruangan yang kita tidak tahu kan itu susah. Oh, oke. Ya, ini robot sudah memadamkan api. Jadi dia akan mengikuti dinding di mana api itu berada, lalu dia masuk ruangan. Baik. Nah, saat di ruangan itu dia mendeteksi api, dia akan langsung memadamkannya. Di robot itu ada 2 cara pemadaman. Jadi ada dengan cara menyemprotkan air dan meniup dengan kipas. Baik. Seberapa besar api yang bisa dipadamkan oleh robot sekecil itu? Mungkin kalau seberapa besar api karena lombanya ini titik apinya hanya lilin gitu. Hanya lilin ya. Jadi kalau menurut saya sih seberapa besarnya mungkin ya untuk kebakaran kecil aja. Kebakaran kecil ya. Oke. Mungkin karena gunung rokok kalau gimana. Dodi, kalau dari Anda dari ITB ya, Anda juga bikin robot Anda juga mendapatkan juara di Connecticut di Amerika Serikat. Apa kesulitan buat Anda dan teman-teman di dalam tim untuk membuat sebuah robot?
Yang pertama mungkin masalah pendanaan ya, karena untuk merancang sebuah robot itu butuh dana yang besar. Karena mahasiswa biasanya kantongnya cekak ya. Ya, alhamdulillah tapi udah dibantu sama kampus kita dari ITB, sangat mensupport untuk kegiatan seperti ini. Emang berapa sih butuh biaya untuk membuat satu robot, butuh biaya berapa? Sekitar 40 juta yang merah ya, tapi itu cuma dana bersih gitu. Sedangkan untuk dana untuk risetnya sendiri kita butuh lebih besar daripada itu, sekitar 50 sampai 60 juta. Oke. Dari mulai riset sampai jadi barang itu berapa lama butuh waktu? Kita udah meriset robot itu dari tahun 2009, jadi udah 2 tahun. Jadi robot yang hitam itu bernama Zarkun. Nah, Zarkun itu telah itu walking robot ya? Iya, walking robot juga, itu udah dikembangkan sejak tahun 2009 untuk kontes robot cerdas tahun 2009 ya. Nah, itu udah dikembangkan, kemudian disempurnakan lagi melalui robot yang warna merah, Yakut. Itu jadi tahun pertama udah jadi, terus disempurnakan lagi tahun kedua, sehingga jadilah robot Yakut ini pemenang juara 1 di Amerika tadi. Nah, saya mau tanya nih, mumpung di sebelah Anda ada Pak Dirjen. Dari pemerintah seperti apa perhatiannya buat para mahasiswa yang udah mengharumkan nama Indonesia di Amerika Serikat ini? Ya, alhamdulillah ya, dari pihak Kementerian Pendidikan melalui Pak Dirjen ya, itu sangat mensupport kita, dimana kita dari Indonesia ini lebih siap dibandingkan dari negara lain itu karena ada kontes robot cerdas Indonesia. Ini kan kerja dari pihak Dikti ya. Nah, itu kita sudah mempersiapkan lebih matang. Kemudian Dikti juga mendukung kampus untuk melakukan kegiatan ini ya. Nah, kemudian ketika berangkat kita juga didukung penuh oleh Dikti untuk masalah pembiayaan dan selama di sana. Dan setelah pulang alhamdulillah ada plus-plusnya ya. Berapa plus-plus? Ada plusnya dari pihak Dikti untuk kita gitu. Oke. Pak Dirjen, ketika mereka sudah juara, apa perhatian yang paling konkret dari pemerintah agar bakat mereka bisa dikembangkan di tanah air, bukan untuk perusahaan di negara lain, Pak Dirjen? Yang pertama tentunya karena semua adik-adik ini masih pada pendidikan S1, tentunya kita menyediakan beasiswa untuk pendidikan pasca sarjana. Untuk ke master begitu. Itu sampai selesai, Pak? Sampai selesai. Bebas di dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri atau luar negeri. Ya, kita akan biayai untuk pendidikan S2-nya. Tapi apa jaminannya ketika pemerintah sudah mengeluarkan uang, tapi apa feedback atau masukan buat pemerintah kan harus ada ketika mereka dapat ilmu di luar negeri, harus membangun negeri dong, jangan kerja buat orang asing kan? Nah, apa jaminannya? Jaminannya saya kira bisa ditanyakan ke teman-teman ini lebih senang tinggal di Indonesia kok. Lebih banyak tantangannya saya kira bekerja di Indonesia. Jadi di Indonesia tadi kan banyak yang Mas tanyakan tadi, bahwasanya misalnya prinsipnya kan tadi robot untuk pemadam api. Nah, pemadam api yang mana, seberapa besar, harus bisa dipadamkan dan seterusnya, itu masih area riset yang sangat menantang. Yang memerlukan waktu, memerlukan ketekunan dan sebagainya, yang saya kira akan menantang untuk kawan-kawan ini yang buktinya sudah bisa menghasilkan robot-robot yang ada. Pak Jamasri, biasanya mahasiswa itu kan penuh dengan idealisme, idealisme gejolak darah muda katanya kan. Nah, bagaimana supaya robot-robot ciptaan mereka, hasil kreasi mereka ini bisa aplikatif atau bisa diterima pasar sehingga dibuat produk yang untuk kepentingan sehari-hari seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi begini Mas Arya, jadi memang di kampus itu kan tempatnya orang berkreativitas begitu ya. Oleh karena itu juga mahasiswa juga kita dukung. Jadi bagaimana kita membuat kreasi, misalkan robot, terutama robot begini, sehingga pihak industri juga tertarik begitu. Jangan sampai industri selalu tertarik dari buatan negara lain begitu ya. Nah, oleh karena itu juga kita kasih kebebasan mereka berkreativitas. Misalkan seperti ini kan kita juga sudah banyak komen. Kalau bikin robot kan kalau bisa juga kelihatan cantik, menarik gitu ya, dan kelihatan lebih friendly begitu. Itu akan lebih bagus. Dan ini kita dorong sehingga kegiatan robot yang ada di UGM ini juga multidisiplin. Jadi tidak hanya teknik elektro saja, tetapi teknik elektro, kemudian ada teknik mesin, kemudian juga ada sentuhan teknik industri supaya nanti bentuk dari robot sendiri itu bisa menarik. Sebagai dosen pembimbing, ada nggak Pak kesulitan menghadapi idealisme mereka supaya produk yang mereka hasilkan tersebut bisa benar-benar diterima oleh industri dan sehingga bisa berguna buat masyarakat banyak? Iya. Kalau itu saya kira tidak ada permasalahan. Yang ada masalah biasanya kalau mahasiswa kan idenya kan banyak sekali, hanya aja itu kita arahkan. Karena sekarang yang ada di Indonesia kan wadahnya sudah jelas. Misalkan kontes robot nasional itu seperti apa, itu yang kita ikuti. Jadi secara mendasar desain-desain itu memang mengarah ke sana gitu ya, sehingga diharapkan memang robot-robot itu kompetitif untuk antar perguruan tinggi itu. Yang harapannya memang
nanti kalau bisa memproduksi sesuatu yang bermanfaat Ya, bagi tidak hanya masyarakat industri. untuk di tingkat kejuaraan saja, tapi juga harus aplikatif Iya, seperti itu. karena tadi seperti Mas Luis katakan itu sebetulnya kalau robot ini kan tinggal kita besarkan ya. Jadi kalau misalkan meniup lilin itu kipasnya kecil gitu ya, airnya juga sedikit. Lah ini kan kita besarkan jadi nanti kipasnya jadi gede. Kemudian ini menjadi host kan, jadi tidak hanya sekedar pipa yang kecil sekali gitu, tapi host pemadam kebakaran yang bisa masuk ke dalam bangunan yang Betul. memang terjadi kebakaran begitu. Baik. Ini akan Tadi sangat kita bagus. sudah melihat robot yang bisa memadamkan api. Satu lagi apa, Luis? Keunggulan dari robot yang teman-teman UGM buat? Iya, kalau melihat dari pesaing-pesaing lain di Trinity College Firefighting Home Robot Contest, robot kami itu bisa berjalan di atas rintangan. Saya nggak percaya, coba buktiin dulu. Saya rintangannya nggak ada. Mana? Rintangannya Oh, bukan, seperti polisi tidur begitu. Oh, gitu. Karena kita Itu robot yang sebelah mana? Sebelah kiri atau kanan? dua-duanya Oh, bisa. dua-duanya bisa. Bisa diperagakan salah satu yang sebelah kanan mungkin? Iya. Ah, ya. Coba, apa keunggulan dari robot ini? Rintangan seperti apa, Luis? Jadi nanti di lapangan sesungguhnya pada kompetisi tersebut di antara ruang-ruang tersebut nanti ada uneven floor begitu dan furnitur. Furnitur itu semacam silinder yang diilustrasikan sebagai tiang begitu. Oke. Jadi dia setiap ada furnitur dia tidak menabrak tapi dia menghindar. Oke. Tapi tetap bisa memadamkan api misalkan kalau terhalang oleh furnitur. Nah, bagaimana Anda memikirkan sensor? Artinya dia bergerak berdasarkan sensor kan? Iya. Ya, itu bagaimana Anda menciptakan sensor sehingga bisa tepat ke sasaran meskipun akan banyak rintangan di dalam ruangan itu kan? Iya. Ya. Bisa jelaskan? Jadi untuk sensornya kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor jarak dan Bisa sensor ditunjuk di sebelah mana sensornya? Sensor jarak itu yang di sebelah bawah. Oke. Ada 3 itu sensor jarak. Oke. Itu buat navigasi. Jadi dia akan belok. Otaknya dia di akan- situ ya? Bukan, dia sebagai apa? Seperti mata. Oh, seperti mata. Seperti mata untuk manusia. Jadi sensor jarak itu berfungsi untuk navigasi. Jadi dia akan belok masuk ruangan di mana, dia harus pulang di mana. Terus ada sensor api. Sensor api itu fungsinya buat mendeteksi sinar UV yang dikeluarkan oleh api. Nah, jadi dia nanti mendeteksi sinar UV yang terpancarkan oleh api. Kalau misalkan yes begitu, logiknya Otaknya udah yes, bisa baca ya? Udah baca, robot akan mendekat terus memadamkan. Tapi nggak mungkin kebalik ya antara sinar UV dari matahari sama dari api ya? Enggak. Nah, nanti soal baca. Baik, kalau robot yang tadi yang sebelah kanan itu berapa biaya produksinya? Itu kira-kira 15 juta. 15 juta. Iya. Kalau tadi Dodi bilang sampai 40, kenapa Anda bisa lebih murah? Karena aktuatornya sendiri kalau berkaki itu kan menggunakan motor servo. Oke. Nah, motor servo itu sendiri satu aja harganya 1 juta bisa. Oke. Bisa sampai 1 juta. Sedangkan kami menggunakan aktuatornya sebagai motor gear DC. Itu ya hanya 100 ribuan lah. 100 ribuan. Iya. Ya. Jadi bisa lebih murah. Ada rencana untuk membuat secara produk massal temuan Anda ini? Untuk produk massal mungkin harus ada prosedural dari perguruan tinggi. Tapi sudah dipatenkan belum? Belum. Oh, harus cepat-cepat Pak Dirjen ya. Takutnya diambil negara lain patennya. Kalau dari ITB ada rencana untuk dibuat produk massal? Akan kita lihat nanti Pak prospeknya seperti apa. Mungkin ini bisa Prospek jadi maksudnya tawaran dari investor ya, investor. Mungkin ini kan bisa jadi suatu hiburan dan pendidikan bagi anak-anak sekolah gitu kan. Mungkin ada juga pusat-pusat robotik yang di Indonesia sudah dibangun dan itu mungkin membutuhkan robot-robot seperti ini gitu. Karena robot-robot ini yang berkaki ini bisa dibuat sedemikian cantik dan bergeraknya sedemikian indah gitu. Baik. Ya. Udah ada rencana atau dihubungi seorang investor? Ada tapi keseriusan belum kita. Baru ngomong-ngomong aja ya. Ya, baru menyampaikan ketertarikan kita. Gitu. Baik, terima kasih Luis, Dodi, Pak Dirjen dan juga Pak Jamas atas waktunya. Dan saudara, inilah hasil karya mereka, para mahasiswa yang mengharumkan nama Indonesia dengan membuat robot yang dihargai di dunia internasional.